Oke, shalom teman-teman. Shalom. Oh, jauh sekali ya. Di belakang penuh, di depannya tidak ada orang. Oke, teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema kita berjudul bersyukur. Bersyukur, oke? Jadi minggu lalu teman-teman kita sudah bahas bersyukur dari Kopian. Itu kita belajar tentang 10 tahun Youth Modern Land ini berdiri teman-teman. Kita harus mengucap syukur atasnya, oke? Nah, setiap kita udah pasti tahu banget apa itu namanya bersyukur teman-teman. Setiap kita. Ada yang nggak tahu bersyukur itu apa? Ada yang nggak pernah bersyukur dalam hidupnya? Oke, nggak ada. Oke, jadi kalau nggak ada, gue berpikir setiap kita tahu apa itu namanya bersyukur teman-teman. Oke, sekarang kita harus update lagi nih teman-teman. Kenapa sih kita harus bersyukur? Oke, tapi pelan-pelan ya teman-teman ya. Boleh nak slide-nya? Tapi pelan-pelan teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita, gue lagi pakai baju teman-teman. Ini bukan endorse, tapi bajunya itu give thanks. Everything give thanks. Bersyukur, segala sesuatu bersyukur. Bersyukur dari segala sesuatu. Ini keren banget. Bahasa Inggris itu keren banget teman-teman. Give thanks. Dikasih dan terima kasih. Kalau kalian ngerti artinya itu keren banget teman-teman. Kita sudah dikasih, nah kita ucapin terima kasih. Itu simpelnya bersyukur. Kita udah dikasih apa sih sama Tuhan? Hidup. Kita udah dikasih apa sih sama Tuhan? Nafas. Dan thank you. Kita harus kasih kembali ke Tuhan. Thanks. Oke, teman-teman. Izinkan gue bacain sebuah cerita teman-teman buat kita semua. Oke. Coba sebelum gue bercerita teman-teman, gue mau salam kalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Soalnya dari tadi mukanya tegang banget. Di sini gue juga makin grogi kan. Oke, santai aja teman-teman ya. Santai. Ada sebuah cerita teman-teman tentang seorang petani. Kalian coba berpikir, petani. Ada seorang petani, pada suatu hari ada seorang petani di sebuah daerah. Petani ini mempunyai anak, mempunyai istri, dan mempunyai ladang. Oke? Dan pada suatu hari teman-teman, di satu tahun, ladangnya mengalami gagal atau rusak. Petani tersebut sedih. Dan tetangga-tetangganya pada ngomong begini teman-teman. Ya gagal. Lu kan petani. Kalau ladang lu rusak, lu dapat duit dari mana? Ada tetangganya satu lagi bilang, wah, ini ujung-ujungnya lu tahun ini gak akan makan lu. Wah, lu ujung-ujungnya tahun ini bakalan bokek banget lo. Gak punya duit lo. Nah, dan si orang petani ini cuma ngomong terima kasih. Oke. Berbulan, ganti bulan. Akhirnya pada suatu hari tiba-tiba tanahnya ini keluarin tanaman yang dia tanam. Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Dan akhirnya ladangnya subur, teman-teman. Dan tetangganya pada ngomong, wih hoki banget lu, ladang lu subur. Wih hoki banget lu punya ladang di tempat ini. Wih hoki banget lu, cuacanya mendukung banget buat tanaman lu. Hoki banget lu petani. Si petani itu cuma ngomong terima kasih. Nah, satu hari
Si petani itu punya anak kan. Anaknya itu nakal banget. Anaknya itu badung banget. Tetangga-tetangganya pada ngomong gini sama si petani tersebut. Woi, lu punya anak nakal banget sih. Lu punya anak badung banget sih. Gue kalau jadi lu, udah gue jual kali itu anak. Lu punya anak gak ada masa depannya. Si petani itu cuma ngomong, terima kasih. Dan satu ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, anaknya sudah mengerti mana yang baik dan mana yang benar, anaknya tersebut jadi sukses. Dan tetangga-tetangganya kembali lagi ngomong, wih lu hoki punya anak kayak gitu. Di, gue juga pengen dong punya anak kayak gitu. Ajarin dong gimana caranya didiknya. Kok anak lu tuh ini banget sih, baik banget sih. Anak lu tuh sukses banget sih, kaya banget sih. Si petani itu cuma ngomong satu kata, terima kasih. Dan satu ketika dia ngalamin sakit, teman-teman. Dia ngalamin sakit. Ingat, pekerjaan dia adalah petani. Kalau dia sakit, dia nggak mempekerjakan orang di ladangnya. Kalau dia sakit, otomatis ladangnya nggak ada yang bekerja di situ. Tetangganya cuma ngomong, lu sakit, kan? Ketahuan kan lu? Udah lah, hidup lu tuh hancur. Lu sakit, ladang lu nggak ada yang jaga. Mau sesubur-suburnya apa ladang lu, kalau lu sakit, rugi juga lu, bokeh juga lu. Si petani tersebut hanya bilang, terima kasih. Dan satu ketika dia sembuh. Pada didukung lagi sama tetangga-tetangganya. Berulang kali begitu terus. Dan kita akan tahu teman-teman, ketika dia sakit, dia sembuh, jawabannya tetap sama, terima kasih. Dari cerita ini teman-teman, yang gue dapat adalah, entah apapun masalah kalian, entah apapun masalah kita teman-teman, coba deh hadapin itu dengan cara terima kasih teman-teman. Entah apapun tanggapan orang lain, coba deh bilang thank you ke mereka. Karena gini teman-teman, biasanya hari kita rusak itu bukan karena kita sendiri, tapi biasanya karena orang lain, dari mulut orang lain yang bilang, wih, lu bakalan hancur, lu gak bakalan sukses di tahun ini, di 2021 ini lu gak akan sukses, lu gak akan ngejar impian lu gak ada basic apa-apa di impian lu. Percaya deh teman-teman, hidup kita bukan ditentuin dari kata orang lain. Ketika kita mau ambil keputusan buat bersyukur, kita udah tutup kuping dan dengerin Tuhan. Udah cukup itu aja teman-teman. Ketika kita mau bersyukur, kita harus tutup kuping, balik lagi teman-teman, dan menghindari namanya kecewa teman-teman. Karena lawan kata dari ucap syukur adalah kecewa teman-teman. Boleh next? Nah teman-teman, coba bayangin petani tadi, saat tetangga-tetangga yang ngomong, wih ladang lo rusak, wih anak lo nakal, wih lu sakit. Ketika petani tersebut mengambil keputusan buat kecewa, giliran gue baik aja, lu pada dekat sama gue. Giliran gue kayak gini aja, lu pada ngata-ngatain gue. Kalau kita ngambil keputusan buat kecewa teman-teman, artinya kita nggak bersyukur. Next nah sekarang ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Seperti biasa kalau gue sharing, gue selalu ada pertanyaan-pertanyaan.
Yang pertama, kenapa sih kita harus mengucap syukur? Kedua, bagaimana sih mengucap syukur yang benar? Nah, next, kita buka ayat Alkitab yuk. Di sini ada sih. Di Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 3. Oke. Ini judul periskopnya teman-teman. Tuhan Raja yang Kudus. Tuhan Raja yang Kudus. Ayat yang pertama gue bacain. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi bergoyang. Ayat kedua, Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ayat yang ketiga, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Teman-teman, dikatakan di sini teman-teman, Tuhan itu adalah Raja, maka bangsa-bangsa akan gemetar. Dan biarkanlah mereka bernyanyi di ayat ketiga. Dan biarkan mereka menyanyikan syukur teman-teman. Saat mereka menaikkan syukur, dia menyatakan kalau Tuhan itu besar. Next, di sini gue akan ambil tema kita pada hari ini. Bersyukur adalah kekuatan. Bersyukur adalah kekuatan. Ayo coba sekali lagi. Bersyukur adalah kekuatan. Kenapa kita bersyukur? Karena bersyukur adalah sumber kekuatan kita, teman-teman. Coba kita mau lihat message-nya adalah ini, teman-teman. Percaya gak sih teman-teman, hari-hari kita nih di tahun-tahun kemarin atau tahun-tahun ini itu akan baik saat kita mengucap syukur, teman-teman. Percaya gak sih? Mau seburuk apapun nih yang kita lewatin hari-hari kita, tapi saat pas pulang ke rumah, saat mau tidur, kita bilang terima kasih Tuhan. Saat kita bilang aku mengucap syukur Tuhan, itu jadi hal yang baik. Pernah ngerasa gak sih kayak gitu teman-teman? Rasa kalau hari itu baik ketika kalian mengucap syukur. Kalau kalian masih belum berasa, coba deh hari ini. Coba deh hari ini, mulai per hari. Saat kita mengucap syukur, percaya nggak percaya, hari kita tuh jadi baik banget teman-teman. Jadi enjoy banget buat tidur saat kita mengucap syukur. Lain kalau kita kecewa. Lain kalau sebelum tidur kita kecewa. Diingat lagi tadi. Tadi di kerjaan gua si Aldi Budi marah-marahin gue depan orang lain. Tadi di kerjaan gua Niko datang terlambat mulu, jadi gua kena marah. Teman-teman, ketika kita mengakhiri hari kita dengan kecewa, teman-teman, percaya 100% itu akan jadi hari terburuk kamu, teman-teman. Jadi please, ayo jangan kecewa saat terakhir hari kamu. Saat sebelum kamu tidur, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain, tapi bersyukurlah. Itu akan jadi kekuatan setiap kita, teman-teman. Oke, next. Nah, kuat dari apa? Di sini gue temuin 3 hal, teman-teman. Yang pertama, kuat dari namanya kepahitan atau kekecewaan. Nah, teman-teman, setiap hari ketika kita pulang kerja, pulang sekolah, setiap hari berlalu, kita kecewa, kita nyimpen kecewa nih. Tau gak? Gue nanya, kalian jawab dalam hati deh teman-teman. Yang masih nyimpen kekecewaan dari tahun 2020, atau yang masih nyimpen kekecewaan dari tahun 2010, atau bahkan yang masih nyimpen kekecewaan dari tahun 2005. Teman-teman, apa kalian masih kuat?
Setiap hari ketika kita kecewa terus teman-teman, belum tentu orang tersebut kecewa sama kita teman-teman. Belum tentu orang tersebut mikirin kita teman-teman yang kita kecewain. Gue cuma mau bilang gini teman-teman, ketika kita kecewa, itu jatuhnya selalu merugikan kita teman-teman. Selalu merugikan kita. Kekecewaan itu selalu merugikan kita teman-teman. Ketika kita kepahitan, itu merugikan kita. Salah satu cara untuk meredam kepahitan dan kekecewaan adalah bersyukur. Ketika kita bisa ngomong, kok aku kecewa sama mama papaku, dan gue cuma bisa ngomong, coba deh ucap syukur kalian dapat mama papa kalian. Kok aku kecewa sama mantan pacarku, gue cuma bisa ngomong, coba deh kalian ucap syukur kalian udah pernah ada di hidup dia. Kita ngomong tentang salah satu tokoh Alkitab namanya Yusuf. Pasti tahu semua Yusuf. Kalian bayangin teman-teman. Di sini nggak usah gue harus ceritain lagi kan Yusuf siapa. Kalian bayangin teman-teman, ketika dia dijual sama koko-kokonya sendiri, ketika dia kecewa, akan jadi seperti apa di dalam cerita Alkitab. Ketika dia disaksi dusta oleh istri Potifar, dimasukin ke dalam penjara. Kalau dia kecewa teman-teman, kalau dia kepahitan, kalian bisa coba berimajinasi gak? Yusuf akan jadi apa teman-teman? Di Alkitab, Yusuf jadi kesayangannya kepala penjara teman-teman. Karena dia bersyukur, dia gak bersungut-sungut, dia gak kepahitan. Coba kalau dia kepahitan, percaya sama gue, kalau dia kepahitan, kalau dia kecewa, 4 bulan setelah itu dia pasti akan kena penyakit apapun teman-teman. Dia akan kena penyakit pasti teman-teman, si Yusuf. Dan nanti di Alkitab itu pasti ada tulisannya tuh kalau misalnya dia kecewa. Dan Yusuf pun menjadi kecewa sama Tuhan, sama teman-temannya, sama koko-kokonya, sama bosnya. Dan dia akan mati di penjara teman-teman. Dan nama Tuhan nggak tergenapi dari hidup seorang Yusuf kalau dia kecewa. Tapi respon Yusuf di dalam Alkitab benar. Dia nggak kecewa, dia bersyukur, dia tetap hadapin. Di penjara loh teman-teman, di penjara, dijual. Nah selanjutnya, quote dari apa? Quote dari intimidasi si iblis atau si jahat. Kalian percaya gak sih teman-teman? Setiap harinya iblis selalu mengintimidasi kita. Mau itu kita orang suci atau orang berdosa, semuanya pasti kena intimidasi dari iblis. Setiap hari. Bahkan kalian ke gereja pun akan ada intimidasi dari iblis. Akan ada intimidasi dari iblis. Ya kita ke gereja pun, bahkan kita orang suci pun, bahkan setiap hari berdoa pun kita akan kena intimidasi dari iblis. Dengan cara satu, contoh, bersungut-sungut. Banyak banget orang yang keluar dari gereja udah mikirin, enggak, baru datang ke gereja udah mikirin, nanti pulang gereja mau makan apa ya? Banyak banget orang datang ke gereja udah mikirin, aduh, pacarku udah makan belum ya? Banyak orang ke gereja udah mikirin, aduh, gue ke gereja udah ganteng belum ya? Biar diliatin sama dia. Aduh. Terus pas mau pulang, baru dibilangin nih pada hari ini, hey, bersyukur. Pas pulang udah ngambek lagi sama mama papanya. Pas pulang udah, aduh kenapa sih? Pas pulang ketemu adik, aduh lo kenapa sih dik, ganggu banget. Pas pulang ketemu cici kokonya, aduh lo ganggu banget sih. Banyak banget orang-orang Kristen, banyak banget orang-orang yang beragama yang
yang ada di gereja nggak jadi dirinya sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena intimidasi iblis. Gue kasih contoh satu lagi, simple. Kalian pernah gak sih lagi doa, terus diingetin sama si iblis, lu kan tadi bisa ngakuin ini. Kalian pernah gak sih ketika kalian pelayanan, terus iblis ngomong, lu kan tadi bisa ngakuin ini, lu gak bener lo di hadapan Tuhan, lu gak layak lo di hadapan Tuhan. Weh ngaca bos, kata si iblis. Weh ngaca bos, lu gak layak, lu gak pantas. Teman-teman, iblis serang di situ, teman-teman. Iblis serang di situ, teman-teman. Jadi hati-hati. Ucap syukur. Ucap syukur. Doa dan ucap syukur. Tuhan Yesus, tolong. Terima kasih Tuhan, aku jadi anakmu. Karena kalau kamu anaknya Tuhan, ada sebuah cerita di Instagram ngomong gini, teman-teman. Ini kita keluar sedikit ya. Ada sebuah cerita kayak gini. Ada seorang ayah punya anak. Anaknya nakal banget, keluar masuk penjara. Anaknya masuk penjara, ditebus sama bapaknya. Anaknya masuk penjara lagi, ditebus lagi sama bapaknya. Anaknya masuk penjara lagi, ditebus lagi sama bapaknya. Teman bapaknya ini ngomong, lu punya anak bandel banget sih. Ini sama nih kayak petani tadi nih. Lu punya anak bandel banget sih. Kalau gua bapaknya, gua udah pasti buang tuh anak, gua nggak akuin tuh anak, gua coret dari kartu keluarga. Terus bapaknya cuma ngomong gini, teman-teman. Ini keren banget di Instagram. Bapaknya cuma ngomong gini, iya, aku akan buang kalau itu anak kamu. Tapi ini anakku. Ini anakku. Otomatis aku akan tebus terus. Aku akan tebus terus. Aku akan tebus terus. Selama masih ada waktu buat aku. Aku akan maafin dia terus. Aku akan maafin dia terus. Aku akan maafin dia terus. Teman-teman jangan pernah terintimidasi sama iblis. Ketika kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Percaya deh, kita akan ditebus, kita akan dimaafin, teman-teman. Asalkan masih ada waktunya. Oke? Selanjutnya, kuat dari apa sih? Kuat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, teman-teman. Kita gak usah bertanya gini, kok gimana sih cara kita dekat sama Tuhan? Kok gimana sih kita jadi apa maunya Tuhan? Kok gimana sih caranya kita bisa benar-benar serius sama Tuhan, benar-benar mau hidup kudus sama Tuhan? Satu, simple. Awali dengan bersyukur, teman-teman. Awali dengan bersyukur. Karena saat kita bersyukur, kita dapat melakukan hal-hal yang besar, teman-teman. Yuk kita buka Alkitab lagi. Di poin ini kita akan bahas di Yohanes 6 ayat 1. Boleh next? Ya, Yohanes 6 ayat 10 sampai 11. Periskop ya kalau kalian kebaca. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalian masih juga udah tahu ceritanya kayak gimana. Ketika Tuhan Yesus berhenti di sebuah pulau, ada banyak orang. Gue cerita sedikit. Ada banyak orang. Tuhan Yesus tergerak buat kasih makan mereka semua. Terus ada seorang anak kecil. Dia ngasih 5 roti dan 2 ikan. Jangan kebalik, teman-teman. 5 roti dan 2 ikan. Ada seorang anak kecil ngasih 5 roti 2 ikan. Oke? Diceritakan. Udah itu
Yesus ngomong di ayat yang ke-10 ini teman-teman. Di ayat yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dikatakan teman-teman 5.000 laki-laki banyaknya, belum perempuan, belum anak-anak. Di situ nggak diceritain emang. Kita tahunya 5.000 orang di periskopnya juga. Ayat ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Teman-teman, yang gue mau kutip adalah di sini teman-teman. Di ayat yang ke-10 dulu. Suruhlah orang-orang itu duduk. Suruhlah orang-orang itu duduk. Saat kita bersyukur, di sini diajarin teman-teman, saat kita mau mengucap syukur, saat kita sebelum ke ayat 11 nih, sebelum Tuhan Yesus mengucap syukur, dia suruh duduk. Seberapa capek kamu hari-hari kamu, seberapa berat hari-hari kamu, sebelum kamu mengucap syukur, coba buat tenang. Di sini diajarin kayak gitu teman-teman. Sebelum kamu mengucap syukur, yuk tenang dulu. Sebelum kamu doa, yuk tenang dulu. Duduk, tenang. Setelah itu baru ayat ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Bisa gak waktu itu Tuhan Yesus ngomong meminta, bukan mengucap syukur? Bisa gak sih Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa, Bapak tolong kasih makan semuanya? Bisa gak waktu itu? Bisa. Tapi kenapa yang keluar di Alkitab mengucap syukur? Kenapa yang keluar di Alkitab mengucap syukur, bukan meminta? Teman-teman, diajarkan juga di sini, ketika kita mengucap syukur, akan ada sesuatu yang besar terjadi, teman-teman. Ketika kita duduk dan mengucap syukur, percaya ada suatu hal yang besar terjadi. Percaya ada suatu hal besar, mukjizat Tuhan itu bisa terjadi. Diawali dengan kita ucap syukur. Nah, next man. Dan tadi pertanyaan kedua, bersyukur yang benar tidak ada di zona nyaman, tidak membuatmu ada di zona nyaman. Apa sih bersyukur yang benar? Apa sih? Gimana sih kok caranya bersyukur dengan benar? Bersyukur yang benar gak membuat kamu ada di zona nyaman, teman-teman. Gini, banyak banget orang yang mengucap syukur pada hari ini, yang ngomong terima kasih Tuhan, tapi bahwasannya dia kayak ucapan syukur itu kayak ya sebagai penutup dia kemalasan dia, teman-teman. Kayak kita. Contohnya gue deh. Gue jualan. Gue ucap syukur. Tapi itu jadi hal yang males buat gue. Ketika gue, Tuhan cukup, terima kasih Tuhan udah cukup. Itu jadi suatu hal yang males, teman-teman. Oke, lebih gampang lagi gini nih. Ucapan syukur yang benar. Ketika kita ulangan dapat nilai 7 KKM, gue udah mengucap syukur. Tapi cukup sampai di situ mengucap syukurnya. Ingat, ucapan syukur itu bukan sebuah kata untuk kita jadi malas, teman-teman. Untuk kita ngerasa nyaman, enggak. Tuhan gak buat kita ada di zona nyaman. Tuhan buat kita ada di zona aman. Ingat, Tuhan gak buat kita di zona nyaman, teman-teman. Kalau ucapan syukur kalian
itu membuat kalian stagnan aja hidup kalian, hidup kita, itu salah teman-teman. Karena diajarin tadi Yusuf, ketika dia mengucap syukur, dia ada tindakannya. Tuhan Yesus masih makan 5.000 orang, ketika dia mengucap syukur, dia ada tindakannya. Jadi hari ini kita belajar, saat kita mengucap syukur, ayo sertai tindakan. Ucapan syukur yang benar adalah bersyukur dan bertindak. Bukannya bersyukur lalu tidur. Bukannya bersyukur lalu tidur. Next nak. Oke. Simpulan. Ini kesaksian singkat dari gua teman-teman. Tentang yang namanya bersyukur yang salah. Gue selama tahun 2020 ini teman-teman, gue merasa gue menghadapi rasa bersyukur yang salah. Ketika gue mulai usaha jualan online, lumayan, per hari lumayan. Gue sama teman gue jualan online, per hari lumayan. Dan kita mengucap syukur. Tapi gak ada perubahan yang terjadi teman-teman. Gak ada perubahan yang kita pikirin. Kita cuma berpikir jualan ya jualan doang. Sehingga itu membuat gue bersyukur yang salah teman-teman. Bersyukur yang salah. Itu yang buat gue karena gue merasa, oh gue mengucap syukur. Jadi kerjaan gue itu yaudah tunggu online aja, tunggu online ada aja. Sisanya apa? Gue main game, tidur, santai-santai. Toh bersyukur dapat duit, bersyukur santai. Karena ucapan syukur gue itu yang ternyata buat gue tuh jadi terlena karena zona nyaman teman-teman. Ini yang gue alamin sendiri teman-teman. Tapi ketika gue belajar, oh ternyata Yusuf saat dia bersyukur, saat dia gak kecewa, dia tetap ngelakuin yang terbaik. Saat Tuhan Yesus dia mengucap syukur, dia tetap melakukan yang terbaik. Semua tokoh di Alkitab ketika dia mengucap syukur, dia tetap berusaha yang terbaik. Jadi jangan stop hanya mengucap syukur teman-teman. Karena itu kan jatuhnya akan membuat kita di zona nyaman kita teman-teman. Dan setiap kita yang merasa kalau pada hari ini kita masih ada di zona nyaman kita teman-teman, kalian belum mengucap syukur. Kita belum mengucap syukur teman-teman. Karena ketika kita mengucap syukur, ketika kita mengucap syukur kita punya Allah yang hebat, hidup kita gak stuck. Hidup kita gak boleh stagnan. Hidup kita gak boleh hanya di situ-situ doang teman-teman. Aku bersyukur punya teman-teman kayak kita. Ya. Tapi kalau kalian mau berkembang, ucapan syukur kalian itu akan sia-sia. Aku mau ucap syukur, aku punya pacar yang hebat banget. Ya. Tapi kalau kalian ngelakuin dengan tindakan kalian, aku bersyukur punya pacar yang hebat banget. Kalau kalian gak terusin kata-kata itu kan jadi ucap syukur yang salah teman-teman. Kalian harus terusin dengan kata-kata, tapi aku pengen jadi pacar yang hebat juga buat dia. Aku mengucap syukur punya teman yang hebat, tapi aku juga akan jadi teman yang hebat buat dia. Ada tindakan. Aku mengucap syukur hari ini aku dapat sekian penjualan, tapi besok aku akan lebih giat lagi. Bulan depan kita akan bahas tentang namanya upgrade, level up. Di sini kita bahas bersyukur yang level up. Bersyukur yang udah di-upgrade, yaitu bersyukur dan bertindak teman-teman. Jangan ucapan syukur kita jadi sebuah lubang yang bisa dimasukin oleh iblis teman-teman. Ayo jadiin ucapan syukur kita sebagai batu loncatan buat kita melakukan yang terbaik lagi besok, tahun depan.
Gitu. Next Kak. Oke, terakhir, bersyukur membuat kita kuat untuk jalani hidup, bukan hanya nyaman teman-teman. Jadi jangan cari nyamannya di dunia ini, cari amannya. Kalau kalian nih cewek-cewek, ya kalian suka sama cowok, jangan cuma nyamannya doang, tapi harus bisa bawa aman. Karena nyaman itu belum tentu aman teman-teman, tapi aman itu udah pasti nyaman. Kayak gitu. Oke, yuk buatnya kita semua makin berdiri. Musik boleh maju ke depan. Kita mau kasih pujian teman-teman. Ku bersyukur Tuhan. Kita belajar teman-teman pada hari ini, bersyukur adalah sebuah kekuatan kita teman-teman. Ketika kita bersyukur, kita ada di posisi terkuat kita teman-teman. Kita harus pikirin itu. Buat kasih setiamu di
belajar Tuhan. Kami belajar Tuhan bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami kuat Tuhan. Kami belajar Tuhan, gak hanya bersyukur Tuhan, kami akan bertindak Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk upgrade diri kami Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk next level Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami bersyukur akan ada mukjizat terjadi Tuhan. Saat kami bersyukur Tuhan, sesuatu yang baik, yang benar akan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ini alasan kami untuk mengucap syukur Tuhan. Karena kami mau kuat di dalam-Mu Tuhan, karena Kau baik Tuhan. Hanya dalam berkat-Mu Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan terus dan terus kasih pengertian baru Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam berkat-Mu berdoa ucap syukur, haleluya. Setiap kita amin. Oke, di sana